Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh karyawan Kencana yang Bapak banggakan dan insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan awal bulan Mei, ada beberapa arahan dari Bapak. Seperti biasa, kita tidak bisa berjumpa langsung untuk menghindari resiko-resiko terpaparnya virus COVID-19. Mudah-mudahan meeting virtual yang kedua ini juga tidak mengurangi informasi yang dapat kalian serap dan arahan dari Bapak. Kepada seluruh karyawan, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kaitannya dengan bulan Mei atau bulan Ramadan. Sebagai berikut, diantaranya yang pertama adalah Bapak perlu sampaikan apa yang tertera pada payroll bulan ini atau gajian bulan ini pada slip gaji kalian masing-masing. Yang ada pada slip gaji kalian masing-masing itu adalah formulasi yang terbaik yang dapat diberikan oleh perusahaan saat ini. Tentunya beberapa dari kalian sudah ada yang mawas diri, juga mungkin ada yang belum sadar. Seperti kita tahu bersama ya, saat ini sedang krisis ekonomi di seluruh sektor, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, maupun sektor ekonomi, sektor sosial, semuanya. Jadi semua kegiatan ekonomi menurun drastis di Indonesia. Hal itu menyebabkan kita juga memiliki strategi yang berubah. Kita ubah semua strateginya dalam jangka waktu 1 bulan kemarin, yaitu bulan April, kita berubah 2-3 kali strategi. Oleh sebab itu, termasuk imbasnya pada jadwal kerja kalian. Memang pada awal April itu cukup bagus performanya di periode pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 10-nya sampai tanggal 20 itu drop sampai ke titik paling rendah, dan 20 ke 30-nya ada peningkatan sedikit, namun memang belum pada garis yang aman gitu ya. Nah, oleh sebab itu adanya perubahan jadwal di sisi Kencana gitu. Nah, menurut Bapak pribadi, setelah Bapak teliti atau Bapak konsultasi dengan para senior Bapak, para teman-teman Bapak juga, kolega Bapak, sebenarnya banyak sekali yang menyarankan Kencana untuk tutup pada periode 10 sampai 20 April. Namun seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, Bapak sendiri masih sangat ingin Kencana ini menjadi pintu rezeki bagi kita semua. Bapak tidak pernah membayangkan kalau dalam sejarah Kencana ini akan ada tutup, ya mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi. Akan ada tutup gitu, sehingga pintu rezeki kalian juga tertutup gitu semuanya. Yang kedua, alternatifnya selain menutup ya, yang pasti Bapak tidak akan lakukan, yang kedua adalah yang banyak dilakukan oleh kompetitor kita ya, pesaing-pesaing kita. Mereka mengurangi karyawan, individu karyawan gitu, baik itu yang performanya buruk ataupun performanya baik, namun ya karena keterpaksaan harus dikurangi. Bapak sendiri sangat sulit untuk menunjuk salah satu orang ya, karena kalian kan hampir sama semua ya, semuanya juga secara pribadi Bapak sayang, kedua juga secara kinerja Bapak tidak pernah ada masalah gitu. Jadi ya sangat berat bagi perusahaan kalau harus menunjuk. Bayangkan kalau itu rekan kalian atau bahkan diri kalian sendiri yang ditunjuk oleh Bapak untuk tidak bisa bekerja lagi di perusahaan ini. Pastinya musibah ini justru berdampak buruk kepada kita semua. Nah, daripada Bapak menunjuk 1-2 orang untuk mengurangi jatah kinerja Bapak, lebih baik kita pikul bersama supaya kalian juga tahu keadaannya seperti ini gitu. Sehingga lebih baik Bapak mengurangi jadwal kerja supaya kita berjalan dengan baik, pembukuan juga bisa berjalan dengan baik. Untuk kalian ketahui, perusahaan juga sudah, Bapak sendiri sudah tidak menargetkan apa-apa di bulan kemarin, sehingga insya Allah kita berjalan seperti biasa saja gitu. Nah, Bapak juga sudah mengesampingkan ego Bapak, keinginan-keinginan Bapak untuk dapat
menyelesaikan target di bulan April, ternyata ditunda, kita harus terima dengan lapang dada. Dan juga untuk proyeksi keuntungan, alhamdulillah kita pada hari ke-28 kita sudah positif, artinya tidak negatif lagi, tidak minus lagi, artinya pembukuan kita tetap bagus. Namun juga ada beberapa hal-hal yang dilakukan supaya pembukuan tambah bagus. Yang salah satu diantaranya adalah pembayaran tunjangan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan di bulan Mei atau di bulan selanjutnya. Sebenarnya bukan karena tidak ada budgetnya, tapi karena kita memperbaiki supaya lebih baik lagi pembukuan di bulan April, sehingga pengeluaran diperkecil, dilimpahkan ke bulan selanjutnya, dengan harapan bulan selanjutnya musim sudah lebih baik. Nah, ibaratnya kalau kalian berdagang, ya pengeluaran biasanya dapat 1 juta 1 bulan pemasukannya, karena ini pemasukan 500.000, sehingga pengeluaran kalian yang lain itu ditunda ke bulan depan. Analoginya seperti itu ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Bapak sendiri tidak memaksa kalian untuk menerima kondisi ekonomi ini. Ya kalian sendiri punya pertimbangan masing-masing, tapi Bapak yakin ini pasti berlalu dan ini akan jadi sebuah cerita besar bagi kita semua. Kalau kita bisa melalui bencana ini dengan baik, kita pernah survive, kita juga bisa kita kenang suatu saat nanti bahwa kita pernah bersama-sama melalui titik yang seperti ini gitu. Bahkan untuk grafik kencana yang begitu baik dalam 3 tahun terakhir ini, kita mengalami seperti ini pada suatu saat seperti ini. Ya, itulah kehendak Allah yang kita nggak pernah tahu sama-sama gitu ya. Bapak rasa ini akan jadi kenangan yang bagus untuk kita semua gitu, bahwa kita pernah di titik ini dan kita pernah berjuang bersama-sama sehingga kita bisa menyelesaikan ini dengan baik, tetap juga dengan kekeluargaan, tetap kompak dan tidak pernah ada yang dirugikan dalam kondisi bencana seperti ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena jadwal juga sudah dikeluarkan pada bulan Mei dan kombinasinya juga sudah sangat mepet ya. Kebetulan Noni juga cuti karena alasan pribadi dan juga alasan kesehatan. Oleh karenanya pada bulan ini Bapak pegang semua untuk aturan karyawan, termasuk pada absensi dan lain-lain. Untuk jadwal, khusus jadwal, Bapak mengharapkan kalian untuk mematuhi jadwal 100%, tidak ada penukaran, tidak ada apalagi absensi sampai bolong, masuk tidak hadir, tanpa izin. Nah, itu akan mendapatkan sanksi yang berat. Bapak harap kalian semua sudah mawas diri, jadwal sudah ketat, perusahaan sudah mengesampingkan ego, keuntungan dan sebagaimana tadi Bapak paparkan kepada kalian. Jadi harapan perusahaan cuma satu, kalian jalankan semua prosedur dengan baik, tetap layani customer dengan ramah, tetap rajin, tetap menjadi karyawan-karyawan kencana yang Bapak banggakan. Oleh karenanya jangan pernah merepotkan Bapak dalam tanda kutip melalui tidak hadirnya kalian, baik itu tidak mematuhi jadwal, terlambat dan sebagainya. Bapak harap kalian bisa konsisten dalam 1 bulan ini. Sanksinya pasti akan berat. Bapak rasa bagi kalian yang melanggar, tidak hadir pada bulan-bulan musim yang penting seperti ini, kalian sudah pernah tahu. Sebelumnya juga sudah beberapa kali ex karyawan yang sudah melanggar, tidak hadir walaupun dalam 1 hari pada bulan ini. Bapak harap kalian sudah mawas diri dan itu adalah wujud support kalian kepada perusahaan dengan mematuhi jadwal tepat waktu dan tidak merepotkan supervisor yang saat ini menjabat, Iin dan juga Bapak dengan tidak hadir, apalagi tidak hadir tanpa izin gitu ya. Tolong patuhi jadwal tepat waktu. Bapak harap itu menjadi pegangan kalian pada bulan ini. Kemudian Bapak juga mengapresiasi penuh yang selama bulan kemarin tuh selalu semangat, bahkan hampir 80%, 90% lebih karyawan Bapak semuanya semangat sekali menjalani musibah ini. Bapak sangat senang dan Bapak tahu persis gitu siapa saja yang
memiliki nilai positif, bahkan menebarkan nilai positif di perusahaan gitu. Walaupun hal-hal kecil pun, walaupun Bapak tidak bersama kalian dalam setiap waktu operasional kerja, tapi Bapak insya Allah tahu orang-orang yang memiliki nilai positif dan Bapak punya rencana besar, tetap kita jalankan di tahun ini. Kita punya rencana besar, yaitu pembukaan cabang di 02 di Tanjung Bintang. Kita insya Allah akan punya keluarga baru dan kita pasti bisa melalui cobaan ini bersama-sama. Kemudian juga ya sebenarnya punya rencana besar di tahun ini untuk MBO. Di akhir tahun nanti ya, kita masih lihat budget dan performa kalian yang masih berjalan baru setengah tahun ini. Mari kita pompa semangat dan jaga semangat untuk jaga performa. Bapak yakin cobaan ini bisa kita lalui sama-sama dan ini akan jadi cerita yang besar bagi kita. Suatu saat nanti kita bisa cerita ke juniornya, cerita ke keluarganya bahwa tempat kerja yang kita cintai ini, keluarga kita ini telah melalui cobaan ini dengan baik gitu. Dan tidak ada selalu menebarkan nilai positif bagi sesamanya dan bagi perusahaan ini. Terakhir, kita tahu puncaknya mungkin virus corona ini ya, yang ketiga ini, pengumuman yang ketiga, puncak virus corona mungkin akan diprediksikan pada tengah-tengah Ramadan. Bagi kalian, baik itu laki-laki, perempuan ya, semuanya jaga kondisi, tetap makanan bergizi, buka puasa, air yang cukup, kemudian juga makan konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran. Keluarga yang di rumah jangan lupa diperhatikan. Bapak, ibu yang misalnya berjauhan ataupun yang kondisinya sudah tua, di atas usia 60, tolong dijaga kesehatannya, lindungi mereka, ingatkan untuk cuci tangan, dan juga berikan makanan yang bergizi untuk mereka. Jangan lupa sayangi orang tua. Dan karena bulan Ramadan, Bapak ingatkan kembali hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak menjalankan atau barang siapa yang masuk dalam 3 perkara berikut tidak akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat juga tidak mengaminkan. Yang pertama adalah muslim yang tidak memaafkan atau tidak meminta maaf kepada orang tuanya atau anak yang durhaka. Jangan lupa selama bulan puasa kita jangan sampai membuat kesalahan yang besar kepada orang tua, dan kalau bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua. Yang kedua adalah muslim yang tidak memaafkan sesama muslim. Jadi kita di kantor pasti juga banyak kesalahan, lingkungan kecil yang kantor, kita wajib memaafkan rekan kita, wajib memaafkan walaupun mereka tidak meminta maaf. Mari kita saling memaafkan supaya puasa kita diterima. Amalan kita yang hanya sedikit di mata Allah semoga menjadi berkah dan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah muslim yang tidak mau berbuat baik selama bulan Ramadan. Berbuat baik itu macam-macam. Kalian bekerja dengan tulus, ikhlas seperti yang kalian jalankan selama ini di Kencana, insya Allah akan menjadi lahan ibadah bagi kalian semua. Jaga kebersihan ya, anadul fatu minal iman. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kemudian jangan marah, jangan mudah marah, berkata baik kepada sesama muslim, sesama karyawan. Kemudian senyum, perbanyak senyum. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah, baik itu senyuman kepada customer, senyum kepada rekan-rekan kita sendiri gitu. Nah, itu dia 3 pengumuman dari Bapak. Mari kita hadapi ini dengan positif. Untuk jadwal sudah keluar ya, saat ini sedang dalam masa observasi lagi. Masih ada kemungkinan untuk bisa berubah lagi jadwalnya. Nah, pasti kita akan cari formulasi yang terbaik untuk menghadapi musim ini. Semuanya hanya semata-mata karena memperbaiki pembukuan di Kencana. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Usaha kita juga selama ini masih positif, tidak terganggu. Alhamdulillah, banyak sekali usaha yang kolaps, banyak usaha yang merugi. Alhamdulillah kita tidak merugi dalam konteks ini, tetap positif. Itu karena kalian, salah satunya doa-doa kalian juga, karena usaha-usaha kalian yang selalu memberikan 100% diri kalian terhadap Kencana ini dan menyayangi Kencana ini seperti Kencana juga menyayangi diri kalian masing-masing. Bapak ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada karyawan yang selalu memberikan 100% dalam musim ini. Bapak yakin kita bisa melalui musim corona ini bersama. Insya Allah
kita akan menjadi kenangan bersama bahwa kita pernah melalui cobaan hebat dan kita justru menjadi keluarga yang semakin erat dan semakin baik dalam mewujudkan visi misi Kencana dan juga memberikan yang terbaik untuk perkembangan Kencana. Oke, demikian pengumuman yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jaga terus semangat. Insya Allah kita bisa melalui ini semua. Jangan lupa ibadahnya dijaga karena ini bulan Ramadan, bulan penuh ampunan dan bulan penuh lahan pahala untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.